Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon nasihatnya, kiat-kiat agar terus semangat saat di negeri kafir, Ustadz. Syukron hamba Allah. Terus semangat ibadah mungkin, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin, amma ba'd. Khani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kita yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang kita dilakukan sekarang ini. Para sahabat sekalian, berkaitan dengan yang pertama, ada beberapa hal yang ingin untuk Ana sampaikan sebelum masalah tadi. Hidup di negeri kafir itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu memang asli penduduk sana, lahir di sana. Dan ini nggak kita bahas karena ini bukan yang diinginkan oleh beliau tadi. Yang kedua, kita itu lahir dan besar hidup di negeri muslim, kemudian malah pindah menetap di negeri kafir. Dan itu lahir dari pertanyaan yang disampaikan oleh beliau tadi. Jika ini, maka hukum asalnya tinggal di negeri kafir itu nggak boleh. Hukum asal tinggal di negeri kafir itu nggak boleh, kecuali untuk sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan dunia, terlebih lagi kemaslahatan akhirat. Kenapa? Karena tatkala ada orang itu yang berada di negeri kafir, maka mau nggak mau dia itu harus berada di komunitas mereka. Hidup di tengah-tengah mereka dengan berbagai kondisi yang ada di tengah-tengah mereka. Makanya Rasulullah SAW itu melarang membawa mushaf Al-Quran ke negeri kafir. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau melewati negeri yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya jalan cepat-cepat, agar khawatir tidak akan khawatir nanti akan terkena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti macam mereka juga terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, karena kita diperintahkan untuk mencari teman-teman yang soleh, mencari teman-teman yang baik, dan komunitas negeri-negeri semacam itu jangankan soleh, agamanya aja bukan muslim. Itu yang pertama. Adapun kalau kemudian ada hajat, ada keperluan karena untuk belajar, untuk kerja, untuk ini, untuk itu, maka hal itu menjadi boleh apabila agamanya terjaga. Maka bagi antum yang memang sedang berada di negeri-negeri semacam itu, semacam itu, nasihat ana pertama adalah menjaga iman, menjaga takwa, mendekatkan diri dengan sumber-sumber hidayah, sumber-sumber ibadah, sumber-sumber kebaikan. Jangan lepas dari majelis-majelis ilmu online atau offline. Offline kalau ada, online setidaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimalkan untuk cari komunitas. Jadi maksimalkan untuk cari komunitas yang baik. Apalagi kalau zaman sekarang di semua negeri-negeri itu mesti ada komunitas kaum muslimin. Jadi ada komunitas kaum muslimin. Maksimalkan untuk mencari komunitas-komunitas yang baik, karena orang itu sangat tergantung kepada teman-temannya. Masalul jalisis salih wal jalisis su', kata Rasulullah SAW. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu adalah semacam penjual minyak wangi sama pembuat pandai besi. Itu jika teman yang jelek. Apalagi kalau kemudian teman-temannya adalah orang-orang kafir. Yang ketiga adalah tidak ikut nimbrung apabila meninggalkan majelis apabila agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan.
di satu majelis, di satu tempat, satu kondisi yang kemudian di situ agama Allah Subhanahu wa taala direndahkan, dilecehkan, dihina begitu, maka sekarang segera meninggalkan majelis yang semacam itu. Terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan keimanan kita, akan menetapkan hati kita selalu berada di atas jalan kebenaran, di jalan ketakwaan. Yang berikutnya, segera tinggalkan negeri itu apabila hajah kita selesai. Yani segera tinggalkan negeri itu apabila hajah kita itu selesai. Makanya kalau hajahnya itu hanya cari uang, cari rezeki, Anda lihat, kembalilah ke negeri asal. Bukan Anda katakan haram ya, tapi sebaiknya kembalilah ke negeri kaum muslimin. Rezeki itu bisa dicari di mana-mana. Bisa ada di sini, bisa ada di sana. Tapi kadang-kadang kalau itu adalah urusan belajar, yang kadang-kadang memang di negeri kita itu belum ada, itu urusan lain. Tapi kalau hanya mencari uang, hanya mencari ini, maka usahakan kita berada di komunitas teman-teman yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.